Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wafika Amira Budi, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana akan mempresentasikan mengenai analisis unsur religius pada novel Dinikahi Bocah Tengil karya Nilam Cahyo. Baik, sebelum menganalisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai karya sastra. Karya sastra merupakan cetusan, tulisan, atau karangan dari pengalaman hidup seseorang, baik pengalaman langsung dari penulisnya atau hasil pengamatan dari lingkungannya dalam suatu situasi atau kondisi tertentu. Dalam karya sastra, salah satunya yaitu ada novel. Novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu, di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif. Biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan dan melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Dalam novel ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Sedangkan yang termasuk unsur ekstrinsik yaitu latar belakang pengarang dan juga nilai yang terdapat pada novel. Nah, untuk materi kali ini saya memfokuskan kepada nilai religius pada novel Dinikahi Bocah Tengil karya Nilam Cahyo. Religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing. Religius sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Menurut Burhan Nurgiantoro 2005 menyatakan bahwa agama lebih menunjuk pada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan dengan hukum-hukum resmi. Religiulitas di pihak lain melihat aspek yang ada di lubuk hati, riak getar nurani pribadi, totalitas ke dalam pribadi manusia. Dengan demikian, religius bersifat mengatasi lebih dalam, lebih luas dari agama yang tampak formal dan resmi. Hal ini menurut Suharti dalam Emilda 2021. Baik, dari beberapa teori mengenai religius, penulis menyimpulkan dan menganalisis beberapa kutipan yang terdapat dalam novel Dinikahi Bocah Tengil yang termasuk dari unsur religius. Salah satunya yaitu kutipan yang menyatakan bahwa, "Mbak, tahu nggak kalau saat hujan seperti ini berdoa Tuhan akan mengabulkan." Nah, pernyataan tersebut terdapat dalam novel yang menunjukkan unsur religius ditandai dengan kata berdoa kepada Tuhan, yang artinya ada hubungan antara hambanya dan juga Tuhannya. Hal ini didukung oleh teori Edwards yang mengatakan bahwa religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan selanjutnya dalam novel adalah, "Mbak, kamu harus mempercayai takdir Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Begitu juga dengan semua yang ada di muka bumi. Aku sudah ikhtiar sebelum meminta Mbak pada Papa dan Mama. Ternyata memang Mbak yang ditakdirkan Tuhan," melintas dalam kepala setelah berdoa panjang. Selain itu, pernyataan juga dalam kutipan yang menyatakan bahwa kita tidak bisa menolak takdir, berusahalah menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Dalam novel Aryo sedang menasehati si Aida akan ketetapan Allah yang harus diterima, meskipun mereka terkesan menikah karena fitnah dan secara tidak sengaja. Aryo tetap percaya kalau itu terjadi karena sudah takdir dari Allah. Kedua pernyataan di atas didukung oleh teori Juhari. Dalam teorinya menyatakan bahwa nilai religius adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran yang diyakini melalui perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan. Perasaan takut, mengakui kebesaran Tuhan, tunduk, taat, dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari kedua pernyataan tadi atau kutipan yang ada dalam novel termasuk
termasuk dan dapat dikategorikan sebagai unsur religius karena peran Aryo dalam hal ini berserah diri kepada Allah dan juga takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutipan selanjutnya menyatakan bahwa Sadaqallahul Azim, Arya segera meletakkan Al-Quran di nakas dekat tempat tidurnya. Dari kutipan tersebut, pengarang atau penulis dalam novel menggambarkan bahwa tokoh si Aryo ini sedang melakukan ibadah, yaitu mengaji. Nah, hal tersebut dikategorikan memiliki unsur religius karena dalam novel menceritakan peran Aryo yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Pernyataan ini berhubungan dengan teori dari Abdullah yang menyatakan bahwa ibadah adalah nama yang kompleks yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan dan perbuatan yang lahir dan batin. Nah, kita perlu ketahui bahwa membaca Al-Quran adalah sesuatu hal atau perilaku yang sangat dicintai oleh Allah dan juga diridhoi. Nah, membaca Al-Quran adalah perbuatan yang sangat disukai Allah. Itulah sebabnya peran Aryo dalam kutipannya dikategorikan memiliki unsur religius. Adapun kutipan selanjutnya yaitu Mbak Rasulullah saja beda jauh usianya dengan Ummi Khadijah, tetapi beliau bisa saling melengkapi menjadi tauladan bagi umat manusia. Dapat dilihat dari pernyataan tersebut, Aryo sedang menceritakan sepenggal kisah dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini, penulis mengkategorikan hal tersebut sebagai unsur religius. Hal itu juga didukung oleh teori Gold and Stark yang menyatakan bahwa ada 5 aspek atau dimensi religius, yaitu dimensi keyakinan, dimensi kewajiban, dimensi penghayatan, dimensi pengetahuan, dan juga dimensi perilaku. Dalam kutipan di atas termasuk dalam kategori dimensi pengetahuan, yaitu seseorang mengetahui tentang ajaran agama, terutama yang ada dalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini juga disebut dimensi ilmu yang dalam Islam termasuk pengetahuan fikih. Pernyataan selanjutnya dalam kutipan novel mengatakan bahwa bukankah Allah Maha pembolak-balik hati manusia? Aku tidak boleh takabur, bisa jadi nanti apa yang dikatakan benar. Pernyataan tersebut dikategorikan sebagai unsur religius karena seorang hamba percaya akan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung oleh teori Darwin yang menyatakan bahwa akidah atau religius dibentuk ke dalam 6 perkara yang menjadi asas keimanan dan dikenal dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kutipan di atas menunjukkan nilai religius dari segi akidahnya. Dalam hal ini, pemeran Aryo meyakini akan kuasa Allah. Kutipan selanjutnya yaitu, Ya Allah, aku ridho pada istriku, jadikanlah dia penyejuk mataku, menjadi tempat aku berlabuh, dan menjadi ibu yang baik bagi anakku. Ya Allah, tolong membuatkan hatinya agar mau menerimaku jadi pendampingnya. Peran Aryo yang sedang berdoa pada Allah menunjukkan sisi religius yang dia miliki. Oleh karena itu, penulis mengkategorikan sebagai unsur religius karena seorang hamba yang sedang berhubungan dengan Tuhannya. Kutipan novel di atas dikategorikan memiliki unsur religius. Hal ini berkenaan dengan teori Muhaimin yang menyatakan bahwa konteks pendidikan agama yang ada dalam religius terdapat 2 bentuk, yaitu ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Dan kutipan di atas termasuk dari sifat vertikal yang berwujud hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, misalnya sholat, doa, puasa, khatam Al-Quran, dan lain-lain. Jelas dari teori itu menunjukkan bahwa kutipan tersebut termasuk unsur religius. Kutipan selanjutnya adalah yaitu Mbak sudah azan, mau sholat berjamaah tidak? Dan bacaan ayahnya luar biasa bersih, apalagi saat membaca surat Ar-Rahman, nikmat Tuhan mana lagikah yang kau dustakan. Dalam hal ini, kutipan tersebut Aryo mengajak
Aida istrinya untuk sholat, dan dilanjutkan dengan seorang ayah yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Hal ini jelas termasuk dalam unsur religius karena sholat adalah kegiatan beribadah yang wajib dilaksanakan seorang muslim, begitupun dengan mengaji. Hal ini juga didukung oleh teori Gold and Stark yang menyatakan bahwa ada 5 aspek atau dimensi religius, yaitu dimensi keyakinan, dimensi menjalankan kewajiban, dimensi penghayatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi perilaku. Dalam kutipan di atas, termasuk dalam dimensi kewajiban, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agama seperti ibadah sholat wajib dan sunnah, berpuasa wajib dan sunnah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, berinfak, sedekah, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi beberapa kutipan-kutipan yang ada dalam novel Dinikahi Bocah Tengil karya Nilam Cahyo yang termasuk dari unsur religius. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.